Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 29 September 2025. Kita mengawali pekan ini dengan penuh semangat dan dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita bersama-sama merayakan pesta Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael, Malaikat Agung. Ada sebuah nyanyian yang indah yang mengatakan begini. Karena kau tak lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Malaikat itu bukan pribadi yang abstrak, yang mempunyai wajah yang bersinar-sinar berkilau-kilauan, memiliki sayap dan tampil menarik. Malaikat itu adalah utusan Allah yang bisa hadir dalam diri sesama kita. Bisa jadi ia hadir dalam diri mereka yang lemah dan yang membutuhkan uluran tangan kita. Siapa sih malaikat itu? Malaikat berakar kata Ibrani malak yang artinya utusan, pesuruh, atau dalam bahasa sekarang bisa disebut sebagai asisten Allah. Hari ini kita merayakan pesta para malaikat agung. Siapa saja malaikat agung itu? Pertama adalah malaikat agung Mikael, pemimpin para malaikat. Yang namanya Mikael berarti siapa yang seperti Tuhan. Dalam kitab Daniel dikisahkan bahwa malaikat agung Mikael membantu Israel melawan para musuhnya. Dalam kitab Wahyu, malaikat Mikael menjadi pemimpin pasukan para malaikat saat mengalahkan kekuatan iblis yang dipimpin oleh Lucifer. Yang kedua adalah malaikat agung Gabriel. Nama Gabriel berarti kekuatan Allah. Malaikat agung Gabriel adalah malaikat yang datang kepada Bunda Maria untuk memberitahukan kabar sukacita bahwa Bunda Maria akan melahirkan seorang Mesias, Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Kemunculan malaikat agung Gabriel juga dapat ditemukan ketika Zakaria menerima warta akan lahirnya Santo Yohanes Pembaptis dari rahim Bunda Elizabeth. Yang ketiga adalah malaikat agung Rafael. Nama Rafael berarti kesembuhan dari Allah. Kisah malaikat agung Rafael ditemukan dalam kitab Tobit. Malaikat agung Rafael menjadi teman seperjalanan bagi Tobia, anak dari Tobit, dalam upaya mencari obat untuk menyembuhkan kebutaan bapaknya. Selain itu, malaikat agung Rafael melepaskan Tobias dari pengaruh setan Asmodeus. Malaikat agung Rafael juga dipercaya sebagai malaikat yang turun ke dalam kolam Bethesda dan membuat air di dalam kolam tersebut bergolak hebat sehingga siapa saja yang turun ke dalam kolam itu akan mengalami kesembuhan. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 47 sampai 51. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Muliakanlah Dia, hai para hamba yang melakukan kehendaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab kepadanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka
dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, shalom. Setiap pribadi biasanya punya nama lengkap yang menunjukkan identitas pribadi yang bersangkutan. Karena bisa jadi namanya sama kalau cuma nama panggilan saja. Tetapi ada juga nama panggilan yang diambil dari bagian nama lengkap. Karena ada juga ya yang namanya panggilan sayang. Macem-macem. Anak zaman sekarang panggilan sayangnya itu ada Hani, Han, ada yang Bebek, ada yang Iyayang, dan lain-lain, terserah. Saya pun punya panggilan di rumah. Panggilan rumah saya namanya Wewe. Suka diejek oleh teman-teman di kampung dulu waktu kecil. Kolong wewe, kolong wewe. Apa itu kolong wewe? Yakni makhluk astral yang menyeramkan dan suka menculik anak-anak kecil. Padahal nama ini diberikan sama popo saya. Wewe itu dari kata wei, artinya besar. Maka saya gini-gini juga punya nama tiga nama. Ye Wei Chong atau Yap Wei Chung. Ye atau Yap marga saya yang artinya daun. Wei itu artinya besar. Maka betul besar badannya sekarang. Dan Chong adalah artinya setia. Nah, setianya itu masih on proses. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mendengar kisah tentang panggilan Nathanael. Awalnya Filipus mengajak Nathanael untuk berjumpa dengan Sang Mesias yang datang dari Nazaret. Lantas Nathanael menyaksikan hal itu dengan mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari kampung Nazaret? Mari dan lihatlah, kata Filipus. Dan Nathanael pun berjumpa dengan Yesus. Tatkala melihat Nathanael, Yesus berkata, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Mendengar pujian itu Nathanael tidak gede rasa, mukanya merah atau serasa terbang. Namun Nathanael justru mengatakan, bagaimana engkau kenal aku? Pujian yang Yesus katakan membuat Nathanael penasaran dan ingin mengklarifikasi lebih lanjut. Yesus memuji Nathanael sebagai seorang Israel sejati karena ia adalah seorang Yahudi yang sungguh menantikan datangnya Mesias. Dan kerinduan itu ia ungkapkan dengan memenuhi ajakan Filipus untuk berjumpa dengan Yesus. Dan ia adalah pribadi yang bertekun duduk di bawah pohon ara untuk mempelajari Taurat guna menantikan datangnya Sang Mesias. Dan akhirnya Yesus mengungkap identitas Nathanael dengan mengatakan, sebelum Filipus mengajak kamu, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Pengenalan pribadi Yesus atas Nathanael ini membuat ia berkata, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan. Kisah panggilan Nathanael menjadi cerminan untuk diri kita yang terkadang skeptis dan meragukan Tuhan. Terkadang kita pun menjadi pribadi yang ragu-ragu. Ajakan Filipus mengundang kita untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Mari dan lihatlah. Kita diundang. Mari lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.